Ya Ali, lama khalaqallahu jannah, ketika Allah itu menciptakan surga. Surga ini bertanya sama Allah. Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, mengapa engkau menciptakan aku? Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok, dua hal ya yang tadi sudah disampaikan oleh Abah Jatmiko. Jadi yang pertama, jadi kita sudah menjadi orang yang luar biasa ya apabila yang pertama itu kita diberi keimanan. Terus kemudian yang kedua, kita itu selalu bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini dua hal ini yang barangkali tidak semua orang mendapatkannya. Tentunya orang-orang tertentulah yang barangkali bisa mendapatkan dua hal itu. Karena kalau dua hal itu sudah kita pegang, sudah berada di diri kita atau sudah menjadi kepribadian kita, maka sesungguhnya tidak sebanding dengan emas. Emas seberapa apa? Seluas langit dan bumi. Pada berapa coba luasnya langit dan bumi itu? Kita langit aja ada beberapa ya, apa ya? Nah, iya. Moga apa? Barangkali Ya. ada hal lain yang Ini perlu dipertegas ini. Nah, iya, ini ada hadis begini, Pak. Ya Ali, sakhiyun qaribun minallah wa qaribun min rahmati. Ya Ali, sesungguhnya orang yang dermawan, orang yang sering ngasih sama orang, itu dekat dengan Allah. Dan dia berhak atau dekat dengan rahmatnya. Kemudian kata Nabi, ba'idun min adabihi. Dia jauh dari adab-adabnya Allah. Wah, ini. Wal bakhilun, dan orang-orang yang bakhil ya tidak ngasih sama rakyat dan lain sebagainya. Itu ba'idun minallah. Semakin lama semakin menjauh kepada Allah. Nah, ini menjauh ini artinya apa, Bah? Ini hadis yang di bawahnya ini, jauh ini. Ya Ali, lama khalaqallahu jannah, ketika Allah itu menciptakan surga. Wah, ini penting nih, Bah. Iya. Kemudian kemudian Allah itu bertanya, surga ini bertanya sama Allah. Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, mengapa engkau menciptakan aku? Jadi setelah diciptakan surga itu, terus kemudian ya Rabbi, lima khalaqtani. Kenapa engkau tuh menciptakan aku? Kenapa katanya? Qala likulli sakhiyun wa taqiyun. Kata Nabi, untuk menyediakan orang-orang yang memberi dan orang-orang yang takwa kepadaku. Jadi Allah itu sama orang yang ngasih tadi itu, ketika diciptakan surga itu sampai mengatakan, untuk apa ya Allah aku diciptakan? Aku tuh mau ngasih sama orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ngasih tuh, ya aku ciptakan engkau ini, tujuanku untuk mereka. Sama orang-orang yang bertakwa kepadaku. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Makanya kan orang yang tadi bermanfaat bagi orang lain itu kan, surga aja atas nama dia, Pak. Ya kan? Nah, ini kan kemudian surga itu mengatakan begitu. Raditu, katanya. Kalau begitu ya Allah, saya ridho sama orang-orang yang sering memberi. Tentunya memberi itu kan bukan masalah harta aja, toh, Bah. Ya, banyak ada hal. Memberi Ya terkait dengan yang kesempatan, bermanfaat untuk orang lain itu kan. Malah Rasulullah itu pernah bilang begini. Ya Ali, berbuatlah baik
walaupun kepada orang yang paling rendah sendiri di muka bumi, katanya. Ali kan bingung. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling rendah di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, wah ini ini kalau Abah ilmunya sampai sini, pengamalannya, kalau ilmunya kita lihat aja kan bisa. Kalau pengamalannya sampai sini luar biasa, Abah. Ilmu itu kan yang penting amalannya. Amalnya, kalau baca semua orang bisa, Abah. Asal belajar bisa. Makanya dengarkan. Dengarkan kutus-kutus, begini. Berbuatlah baik kepada orang yang paling rendah di muka bumi. Siapakah orang yang paling rendah itu, ya Rasulullah? Orang yang ketika engkau nasihati tidak mendengar nasihatmu. Oh. Ya. Garis bawah ya, Sobat Fok. Jadi orang yang kadang-kadang kita itu kan kayaknya kan mau baik hanya orang-orang yang betul, yang mau mengikuti yang mau dengar, orangnya enak, orangnya apa namanya itu kalau bahasa Jawa itu demenake, orangnya penuh sopan, orangnya penuh dengan menggembirakan kita, membahagiakan kita. Tapi kata Nabi, elok ini berbuatlah baik walaupun dengan orang yang paling rendah di muka bumi. Siapa itu ya Nabi? Orang yang ketika engkau nasihati, dia tidak pernah mendengar nasihat. Orang yang engkau larang, dia tidak pernah melakukan perbuatanmu. Jadi seakan-akan orang yang tidak pernah mengindahkanmu, yang paling rendah di hatimu, itu saja engkau harus berbuat baik. Nah ini kan luar biasa, Tebah. Karena surga diberikan diciptakan hanya untuk orang-orang yang seperti ini. Terus kemudian waqalatin nar. Kemudian Allah menciptakan neraka, Pak. Terus. Wah, ini berita buruknya. Lanjut nggak, Pak? Lanjut. Oh, lanjut ya. Ini berita buruknya. Kemudian Allah menciptakan neraka. Kemudian neraka bertanya, ya Rabbi lima khalaqtani. Ya Rabbi, aku diciptakan untuk siapa? Nah, gini kata Nabi, kata Allah. Likulli bakhilin wa mutakabbirin. Aku mau menyediakan orang-orang yang bakhil di muka bumi dan orang-orang yang sombong di muka bumi. Ini memang aku ciptakan milikmu besok. Apa kata neraka? Ana lahuma, kata. Kalau begitu aku adalah milik mereka berdua. Ana lahuma. Kalau begitu aku tunggu mereka berdua ini. Orang yang bakhil, medit, sama orang yang tadi sombong. Ya kan sebetulnya pembagian rezeki di muka bumi ini kan Allah, Toba. Bukan karena hasil kita yang istilahnya itu berpengalaman, karena pinter pinter cari duit, berjuang karena merasa berperan. Terus kemudian aku yang dapat yang banyak. Nah, makanya ini hati-hati, Pak. Kata Nabi, orang yang paling hebat di muka bumi ini adalah orang yang dua tadi. Diberikan iman sama bermanfaat bagi orang lain. Neraka saja sama surga dibuat atas nama orang-orang yang diberikan oleh Allah ini. Surga dibuat untuk siapa ya? Ya Allah, kamu saya buat untuk orang-orang yang memberi, dermawan, dan orang yang takwa. Kemudian kalau neraka untuk siapa ya Allah? Aku buatkan memang sediakan untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Dan itu tentunya kebalikan ya,
Orang-orang bakhil dan orang-orang sombong itu kan boleh dikatakan orang yang memang nggak ada gunanya. Orang yang tidak bermanfaat untuk sesama. Dan itu biasanya dihindari oleh masyarakat. Tapi kenapa ya kita itu gini loh Pak, saya tuh mau tanya sama orang-orang itu, kenapa kita tuh harus nomor satu Pak? Di mana-mana harus nomor satu, ya toh? Tidak boleh orang lain melebihi kita, kesuksesan keluarga kita. Ya kamu sukses boleh tapi di bawahku. Itu ya toh Pak. Iya. Ini harus ditanyakan. Nah makanya orang sombong itu ya orang yang kepengen menjadi orang nomor satu gitu, terus seanak-anaknya terus itu kepengen jadi orang nomor satu terus. Wah, ya. Oke, baik. Abah Jatmiko, nampaknya kita dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Harus berpamitan dulu kepada sahabat Vogue. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Ya. Sobat Vogue yang berbahagia, Abah Hali dan Abah Jatmiko sudah saatnya untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati sahabat Vogue ya. Sekali lagi mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Abah Hali dan Abah Jatmiko mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.